Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Khairatun Nisa dengan NIM 2005011110027 dari kelas perekonomian C. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas UAS Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kalimantan Timur yang ditulis oleh Enda Susanti dan Nur Hidayat. Ayo mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu ada tentang introduction. Pembangunan ekonomi awalnya memandang bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa melihat aspek yang lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan disparitas pendapatan. Maka diperlukan alat yang menyeluruh mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui indeks pembangunan manusia. Apa sih yang dimaksud pembangunan manusia itu? Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu, berpengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Kalau menurut United Nations Development Program atau UNDP, melalui Human Development Report dalam publikasinya menyatakan pembangunan manusia sebagai a process of enlarging people choice, atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Apa sih indeks pembangunan manusia itu? Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit untuk mengukur sejauh mana kesejahteraan dalam pembangunan masyarakat bisa tercapai. Menurut UNDP, paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan itu. Bagaimana sih metode perhitungan indeks pembangunan manusia itu? Sebelumnya, paradigma pembangunan menetapkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari sebuah pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan. Rumus perhitungan indeks pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia sama dengan akar kuadrat pangkat 2 dari indeks kesehatan dikali indeks pendidikan dikali indeks pengeluaran dikali 100, di mana X1 sama dengan indeks harapan hidup, X2 sama dengan indeks pendidikan, yang itu 2/3 dari indeks melek huruf ditambah 1/3 indeks rata-rata. X3 sama dengan indeks standar hidup layak. Di sini kita dapat melihat perkembangan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Timur pada tahun 2010 sampai 2020. Selama periode 2010 sampai dengan 2019, angka indeks pembangunan manusia di Kalimantan Timur secara konsisten mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka IPM pada tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Menurut Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwi Cahyono pada tanggal 5 Desember 2020. Tahun 2020, pembangunan manusia di Kalimantan Timur terkendala oleh adanya penurunan kinerja ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh COVID-19. Namun secara umum, capaian pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur ini cukup tinggi, bahkan merupakan yang tertinggi untuk kawasan Indonesia bagian timur. Artikel ini
Indeks pembangunan manusia itu akan dikaitkan hubungannya dengan pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah itu apa sih? Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di setiap bidang. Indeks pembangunan manusia itu sendiri dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di sini kita akan membahas pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengaruh ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Dari tabel hasil analisis regresi linier berganda, pada tabel dapat kita lihat bahwa hasil uji T pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan diperoleh signifikasi sebesar 0,156 yang nilainya di atas 0,05. Artinya, variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kalimantan Timur. Hal ini berarti mengidentifikasikan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak digunakan untuk program-program yang tepat yang dapat berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dalam konteks BPS Kalimantan Timur sendiri menyebutkan bahwa dalam kurun periode 2010 sampai dengan 2019, harapan lama sekolah meningkat dari 11,87 tahun menjadi 13,69 tahun atau naik sebesar 1,82 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,56 tahun menjadi 9,70 tahun atau naik sebesar 1,14 tahun. Selanjutnya ada pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Dinilai dari signifikansi variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 0,036 yang nilainya di bawah 0,05. Artinya, variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan Kalimantan Timur. Ini berarti bahwa besarnya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur digunakan untuk program-program yang tepat yang dapat berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.
Selanjutnya ada pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur seperti diperoleh signifikasi sebesar 0,362 yang nilainya di atas 0,05. Artinya, variabel belanja pemerintah sektor infrastruktur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Kalimantan Timur. Penelitian memberikan makna bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tidak mampu mempengaruhi IPM Provinsi Kalimantan Timur. Problem pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur belum mendapatkan perhatian pemerintah secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan IPM harus dilakukan dengan membangun fasilitas yang berkualitas dan merata di bidang infrastruktur yang menunjang perekonomian seperti pasar, akses distribusi barang dan jasa berupa jalan, jembatan, pelabuhan, bongkar muat barang, bandara dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kita akan membahas pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai signifikan adalah 0,010 kurang dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam UJF dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Thank you for your time. See you again.